Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama masih dapat menjumpai bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kita menghadapi bulan Ramadan ini, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, sebagai Ketua Yayasan YMPI Al-Barokah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersolat tarawih di Masjid Al-Barokah yang penuh barokah ini, yang mempunyai tradisi solat tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3 rakaat. Walaupun kalau memang kondisi tidak memungkinkan, tentunya kita tidak perlu sebanyak itu. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga dalam kita beribadah di bulan yang penuh berkah ini betul-betul akan mendapat pahala dan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya. Hadirin yang saya hormat, dengan tidak terasa bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah ini telah tiba. Kita tentunya harus bersyukur berada di bulan Ramadan ini, dengan berusaha beribadah yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh berkah ini. Kita telah berdoa, Allahumma balighna Ramadana, sampaikanlah umurku hingga datangnya bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah kita betul-betul dapat menjumpainya bulan Ramadan ini dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kita hormati datangnya bulan Ramadan yang banyak keutamaannya itu, dengan mengawalinya bacaan basmalah. Allah Maha Pemurah, semoga doa-doa kita diijabah. Puasa kita dikarunianya barokah, dengan hati yang tidak pernah gelisah, dapat memecahkan persoalan hidup dengan istiqomah, rasa optimis dari tahun-tahun yang sudah. Hadirin yang saya hormati, memang keutamaan bulan Ramadan dikatakan dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim, umroh saja di bulan Ramadan nilainya seperti naik haji. Ini kebesaran bulan Ramadan. Apalagi predikatnya bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrun najah, bulan keberuntungan, syahrut tilawah, bulan banyak membaca Al-Quran, syahrut siam, dikatakan bulan wajib berpuasa, dan syahrus sabar, bulan penuh kesabaran. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu ada seorang ulama mengatakan, janganlah ada sedikit pun waktu di bulan Ramadan yang tidak terisi dengan niat-niat suci dan kebaikan-kebaikan.
Memang Al-Quran juga telah mengingatkan kita ibadah puasa Ramadan hanya untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin Allah, apalagi di dalam surat Al-Baqarah 184 Allah mengingatkan kita, wa ala yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sudah tua renta, sepuh, yang tidak mampu untuk berpuasa lagi, dikatakan dalam ayat tadi bisa membayar fidyah 1 mud yang beratnya kurang lebih 0,7 kg beras per hari untuk orang miskin. Itu ayat itu menjelaskan seperti itu. Kalau di ayat yang Al-Baqarah 185, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Orang yang sakit, yang pernah mondok di rumah sakit, yang musafir, ini tentunya harus bayar qada. Itu Al-Baqarah 185. Hadirin Rasulullah, kalau kita baca kitab Risalatus Syam, hikmah daripada puasa membentuk sifat yang terpuji, jujur, sabar, santun, dan menghindari sifat yang tak terpuji, yaitu serakah, yang dikatakan ingin dapat harta dengan mudah, ingin dapat kekayaan yang melimpah, ingin dapat kenikmatan yang tidak barokah. Itu serakah. Hadirin Rasulullah, hadis yang perlu kita renungkan di bulan Ramadan ini, diantaranya hadis pertama, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis kedua, man mata alaihi syamu anhu waliyuhu, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban berpuasa, ahli warisnya wajib membayarnya. Hadis ketiga, banyak orang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga karena mulutnya tidak terjaga. Dan yang keempat, satu hadis, seandainya umatku tahu keutamaan dari bulan Ramadan, niscaya berharap setahun penuh terdiri dari Ramadan. Hadirin Rasulullah, memang keistimewaan atau keutamaan lain dari bulan Ramadan ini, Al-Quran mengingatkan kita, sahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Al-Quran turun di bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan, makanya sering diperingati nuzulul Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kita lihat dalam satu ayat dikatakan, wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim, sembahlah aku, ini merupakan jalan yang lurus. Itu petunjuk. Petunjuk yang kedua dilanjutkan, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan jadilah, maka akan jadilah. Hadirin Rasulullah, memang di dalam Al-Baqarah 155 walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, pasti kamu uji, pasti kami uji dengan sedikit ketakutan. Tapi dalam surat Al-Ahzab 48 Allah juga mengingatkan, wa kafa billah wakila, cukup Allah sebagai pelindung. Mudah-mudahan tentunya
Kita banyak sekali ujian-ujian dari Allah, adanya pandemi COVID-19 dan lain-lainnya, tentunya Allah lah sebagai pelindung. Dan akhirnya keutamaan daripada bulan Ramadan ini, kita bisa menjumpai Lailatul Qadar yang merupakan lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar akan mendapat pahala lebih baik dari 1000 bulan, bagaikan kita beribadah 1000 bulan lamanya. Mungkin itu sebagai apa yang dapat saya sampaikan sebagai renungan di awal bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat meraih pahala dan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk dan jalan yang seluruh-seluruhnya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.